Saat ini, Andi Rewa berkata, "Nyonya Sinta, kau dan Riani sudah lama tidak bertemu. Sebaiknya kalian kembali ke kamar dan beristirahat. Aku yakin kalian pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Nanti, aku akan menyuruh seseorang mengantarkan makan malam untuk kalian. Kalau ada kebutuhan lain, jangan ragu untuk menghubungi staf layanan." Sinta sedikit membungkuk dan berkata, "Terima kasih Tuan Andi." Andi Rewa tersenyum tipis dan melanjutkan, "Oh iya, Nyonya Sinta, kalau kau dan keluarga Tanujaya tertarik, kita bisa mempertimbangkan kerjasama di masa depan. Aku bisa mempekerjakanmu untuk bekerja denganku, jadi kau dan Riani tidak perlu berpisah lagi." Sebelum Sinta bisa berbicara, Riani sudah lebih dulu berseru dengan penuh semangat, "Itu benar-benar luar biasa. Ibu, nanti ibu bisa pindah ke Makassar dan tinggal di sini." Namun, wajah Sinta menunjukkan sedikit keraguan saat dia berkata, "Tuan Andi, kalau sesuai dengan yang kau katakan tadi berarti aku tidak boleh memberitahu siapapun tentang keberadaan Riani, termasuk anggota keluarga. Itu berarti aku tidak bisa membawa mereka ke sini untuk bekerja sama denganmu. Tapi kalau aku datang sendirian, aku hanya seorang wanita dengan satu tangan. Kemampuanku sangat terbatas. Aku tidak yakin bisa banyak membantu." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Nyonya Sinta, aku mengerti maksudmu. Tapi menurutku, ini bukan masalah yang bertentangan." Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan penjelasannya. "Pertama, aku memang tertarik untuk bekerja sama secara mendalam dengan keluarga Tanujaya. Kerjasama ini akan didasarkan pada aku, kau, dan anggota keluarga Tanujaya lainnya. Jadi, soal apakah menerima kerjasama atau tidak, kau tidak perlu mempertimbangkan keberadaan Riani. Bahkan kalaupun keluarga Tanujaya mengirim puluhan orang ke Makassar untuk bekerja sama denganku, pada prinsipnya mereka tetap tidak akan tahu bahwa Riani ada di sini." Sinta mengangguk pelan dan berkata, "Aku mengerti. Jadi meskipun seluruh keluarga Tanujaya bekerja sama denganmu, tetap saja tidak ada seorang pun selain aku yang boleh tahu tentang keberadaan Riani. Apakah pemahamanku benar?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Benar. Sekarang keluarga Tanujaya sudah memutus hubungan dengan keluarga Smith. Mereka tentu membutuhkan sumber pendapatan yang stabil. Sementara aku sedang dalam tahap memperluas pengaruhku dan sangat membutuhkan tenaga kerja yang handal. Karena itu, aku sangat ingin bekerja sama dengan keluarga Tanujaya. Aku juga bisa menawarkan imbalan yang tidak bisa ditolak oleh keluarga Tanujaya." Sinta sedikit membungkuk dengan hormat dan berkata, "Tuan Andi, keputusan apakah keluarga Tanujaya akan bekerja sama denganmu ada di tangan ayah. Jadi, maafkan aku kalau aku bertanya secara langsung. Kira-kira tawaran seperti apa yang bisa kau berikan kepada keluarga Tanujaya? Kalau memungkinkan, tolong beri aku detailnya, agar aku bisa menyampaikannya kepada ayahku untuk dipertimbangkan." Andi Rewa tersenyum dan bertanya, "Apa saja kondisi yang diberikan keluarga Smith kepada kalian sebelumnya?" Sinta menjawab, "Keluarga Smith memberikan kontrak tahunan kepada keluarga Tanujaya dengan bayaran tetap sebesar 600 juta. Jumlah ini dibayarkan setiap bulan sebanyak 50 juta. Selain itu, pada akhir tahun ada evaluasi. Kalau keluarga Tanujaya berhasil mencapai target, maka akan ada bonus tambahan antara 100 juta hingga 200 juta. Andi Rewa mengangguk pelan dan tersenyum. "Jadi, pada dasarnya, ini seperti gaji pokok dengan sistem bonus berbasis kinerja." Sinta menghela nafas dan berkata dengan nada tidak berdaya,
Benar. Demi mendapatkan lebih banyak uang, keluarga Tanujaya harus bekerja mati-matian untuk keluarga Smith. Ini karena dalam garis keturunan langsung keluarga Tanujaya, ada banyak orang yang berlatih seni bela diri. Biaya untuk membeli berbagai macam ramuan obat yang mereka butuhkan menghabiskan lebih dari setengah pendapatan keluarga Tanujaya. Setelah Riani mengalami insiden dan kami memutus hubungan dengan keluarga Smith, mereka langsung menghentikan semua pembayaran. Bahkan 50 juta yang seharusnya mereka bayarkan bulan lalu juga tidak diberikan. Akibatnya, keuangan keluarga Tanujaya mengalami defisit dan kemajuan pelatihan semua orang sangat terhambat. Mendengar ini, Andi Rewa mengangkat alisnya sedikit, lalu dengan rasa ingin tahu dia bertanya, "Nyonya Sinta, maaf kalau aku lancang bertanya. Ramuan obat apa saja yang kalian butuhkan untuk berlatih?" Menghadapi pertanyaan Andi, Sinta tidak menyembunyikan apapun dan langsung menjelaskan, "Tuan Andi, ilmu bela diri keluarga Tanujaya kami sangat bergantung pada suhu tubuh serta penggunaan obat-obatan herbal. Dari segi ramuan, kami terutama membutuhkan herbal yang bisa meningkatkan energi sebagai yang utama, serta herbal untuk memperkuat tubuh sebagai pendukung." Andi Rewa bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa besar biaya yang dikeluarkan keluarga kalian setiap bulan untuk membeli herbal ini? Sinta segera menjawab, "Di masa kejayaan kami dulu, biaya pengadaan herbal mencapai sedikitnya 20 juta per bulan. Jumlah itu cukup untuk memastikan setiap anggota keluarga yang berlatih seni bela diri mendapatkan satu set ramuan yang lengkap setiap bulannya. Bagi mereka yang menjadi prioritas pelatihan, mereka bahkan bisa mendapatkan 2 hingga 3 set per bulan." Sambil menghela nafas, Sinta melanjutkan, "Namun belakangan ini, karena kondisi keuangan keluarga kami yang cukup sulit, ayahku terpaksa memangkas sebagian besar anggaran untuk pembelian herbal. Saat ini, anggaran pengadaan herbal kami hanya sekitar 5 juta per bulan. Sebagian besar anggota keluarga yang memiliki bakat biasa sudah tidak lagi menerima pasokan herbal. Hanya beberapa individu yang menjadi prioritas pelatihan yang masih bisa mendapatkan herbal. Itu pun dalam jumlah yang lebih sedikit dan kualitas yang lebih rendah. Akibatnya, efeknya pun menjadi jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya." Andi Rewa kembali bertanya, bagaimana efektivitas dari kedua jenis obat herbal itu? Sinta menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada pasrah, "Sebenarnya meskipun kami menggunakan bahan berkualitas tinggi, efeknya tetap tidak terlalu signifikan. Masalah utamanya adalah karena formula obat yang kami gunakan tidak terlalu kuat dan terlalu banyak membuang bahan herbal. Untuk orang biasa, mungkin efeknya bisa langsung terasa. Tetapi bagi mereka yang sudah memiliki dasar bela diri yang kuat, efeknya hanya sebatas bantuan tambahan." Andi Rewa mengangguk pelan dan berkata dengan tenang, "Berbicara soal ramuan, aku kebetulan memiliki sebuah ramuan yang bisa meningkatkan kekuatan tubuh secara menyeluruh, baik dari dalam maupun luar. Dari pengalaman pribadiku, efeknya sangat luar biasa. Namun, aku tidak tahu apakah itu cocok dengan teknik bela diri internal keluarga Tanujaya kalian atau tidak. Nyonya Sinta, kau bisa mencobanya bersama Riani untuk melihat hasilnya." Sambil berbicara, Andi mengambil 2 saset jamu penghancur gumpalan darah dari sakunya. Bagi Andi, ramuan jamu ini sebenarnya tidak terlalu berharga karena dia bisa membuatnya dalam jumlah banyak kalau dia mau. Jamu ini memang tidak banyak berguna bagi dirinya sendiri saat ini, tetapi bagi orang biasa, efeknya sangat luar biasa.
Bahkan bagi mereka yang mengalami kelumpuhan atau cedera berat, ramuan jamu ini bisa menjadi obat mujarab yang menyembuhkan mereka sepenuhnya. Kalau dikonsumsi oleh orang sehat, jamu ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh secara signifikan dan bahkan memperpanjang umur seseorang. Bagi praktisi bela diri seperti Sinta dan Riani yang mengandalkan teknik bela diri internal, efek dari jamu ini bukan hanya memperkuat tubuh dan meridian mereka, tetapi juga bisa meningkatkan energi internal mereka secara drastis. Jamu ini adalah sesuatu yang selama ini hanya bisa mereka impikan. Dulu, Ramlah yang dijuluki kecil-kecil cabai rawit pernah mengkonsumsi jamu ini dan langsung mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa. Dengan 1 saset jamu saja, dia berhasil melampaui Rika Akana yang sebelumnya jauh lebih kuat darinya. Ini menunjukkan betapa hebatnya efek jamu ini bagi para praktisi bela diri. Dari kekuatan Sinta dan Riani, Andi Rewa bisa menilai bahwa meskipun mereka adalah praktisi bela diri dari keluarga terpandang, tetapi dibandingkan dengan dirinya, mereka masih memiliki jarak yang sangat jauh. Itu juga membuktikan bahwa metode pengobatan herbal yang digunakan oleh keluarga Tanujaya tidak terlalu efektif. Mungkin efeknya bahkan tidak mencapai 1/1000 dari jamu penghancur gumpalan darah. Karena itu, Andi pun mulai menyusun rencana di dalam hatinya. Keluarga Smith dulu menggunakan uang untuk membeli kesetiaan keluarga Tanujaya, bukan? Kalau begitu, aku akan mengambil pendekatan yang berbeda. Alih-alih hanya memberikan uang, aku juga akan mengikat keluarga Tanujaya dengan obat-obatan. Keluarga Tanujaya ingin melatih lebih banyak ahli bela diri, bukan? Dengan metode yang mereka gunakan sekarang, bahkan kalaupun mereka mendapatkan dana 10 miliar setahun, hasilnya tetap tidak akan signifikan. Bahkan kalaupun mereka makan ginseng setiap hari sebagai makanan utama, efeknya tetap tidak akan lebih baik daripada 1 saset jamu milikku. Aku yakin setelah keluarga Tanujaya merasakan sendiri efek dari jamu ini, mereka pasti akan menganggapnya sebagai harta yang tak ternilai. Saat itu, aku hanya perlu memberi mereka beberapa saset jamu setiap tahun, dan seluruh keluarga Tanujaya akan mengikuti perintahku tanpa ragu. Namun, Sinta sama sekali tidak tahu apa yang ada dalam benak Andi Rewa. Melihat Andi mengeluarkan 2 saset jamu dan menyerahkannya kepadanya serta putrinya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Andi, apakah jamu ini harus langsung kami konsumsi?" Andi Rewa mengangguk dan menjelaskan dengan serius, "Iya, jamu ini dibuat dengan metode khusus. Dia akan langsung meleleh begitu masuk ke mulut dan melepaskan efeknya dengan sangat cepat. Tidak ada efek samping beracun. Jadi, kalian bisa mencobanya sekarang." Meskipun Sinta tidak tahu seberapa besar efek jamu ini, dia percaya kalau Andi tidak mungkin mencelakai dirinya maupun Riani. Tanpa ragu, dia berkata, "Terima kasih Tuan Andi. Kalau begitu, aku akan mencobanya sekarang." Selesai berbicara, dia langsung menelan jamu itu tanpa ragu. Di sisi lain, Riani juga mengikuti tanpa berpikir panjang dan segera menelan jamu tersebut. Begitu ramuan jamu menyentuh lidah, mereka berdua langsung merasakan sesuatu yang luar biasa. Jamu itu seketika larut seperti es yang dimasukkan ke dalam air panas, berubah menjadi aliran hangat yang langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya, hingga membuat mereka merasa sangat takjub. Meskipun jamu ini tidak sekuat jamu regenerasi, namun jamu ini dibuat menggunakan metode dari buku ajaib.
yang secara fundamental berbeda dari semua ramuan herbal yang ada saat ini. Obat-obatan biasa dibuat dengan merebus herbal dan kemudian mengolah ekstraknya menjadi pil. Metode ini membuat pil sulit ditelan, dan setelah masuk ke dalam perut, butuh waktu yang lama untuk dicerna dan melepaskan efeknya secara perlahan. Namun, jamu dari Andi ini sangat berbeda. Begitu masuk ke mulut, jamu itu langsung larut menjadi energi hangat yang menyebar ke seluruh tubuh. Tidak hanya itu, mereka juga merasakan aliran energi internal yang sangat murni bergerak dengan cepat melalui meridian mereka. Baik Sinta maupun Riani belum pernah merasakan energi internal sekuat dan semurni ini sebelumnya. Mereka begitu terkejut hingga hampir tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Namun, Sinta yang lebih berpengalaman segera sadar. Dengan penuh kegembiraan dia berseru, "Riani, jamu ini mengandung energi dalam yang luar biasa. Cepat, arahkan ke meridianmu dan biarkan energi ini mengalir. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini." Selama ini, Sinta dan Riani harus berusaha keras setiap hari untuk mengumpulkan sedikit energi demi meningkatkan kekuatan mereka secara perlahan. Tapi sekarang, jamu dari Andi ibarat hujan deras yang tiba-tiba mengguyur tubuh mereka. Aliran energi yang begitu kuat dan melimpah benar-benar melebihi apa yang pernah mereka bayangkan. Sinta bahkan merasa kalau ramuan herbal terbaik milik keluarga Tanujaya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jamu ini. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Kalau jamu dari Andi diibaratkan sebagai bom berat berkekuatan tinggi, maka ramuan herbal keluarga Tanujaya tidak lebih dari petasan kecil yang bisa dimainkan anak-anak. Bahkan, kalaupun mereka mengumpulkan 1.000 atau 10.000 dosis dari ramuan herbal milik mereka, itu tetap tidak akan bisa dibandingkan dengan 1 saset jamu dari Andi. Di sisi lain, Riani juga merasakan hal yang sama. Di keluarga Smith, dia selalu dianggap sebagai salah satu keturunan dengan bakat terbaik. Karena itu, setiap bulan setidaknya dia mendapatkan 3 dosis ramuan herbal. Namun, ramuan itu hanya memberikan efek kecil yang nyaris tidak terasa, jauh dari cukup untuk mencapai kemajuan pesat. Tapi, setelah menelan jamu dari Andi, dia langsung merasakan aliran energi internal yang luar biasa deras. Tidak hanya meridiannya yang langsung mengalami peningkatan besar, tetapi seluruh tubuhnya juga mengalami penguatan menyeluruh dari dalam keluar. Yang lebih mengejutkan lagi, energi dari jamu ini bukanlah kekuatan liar yang menghancurkan dari dalam, melainkan kekuatan halus yang menyebar dan menyehatkan seluruh tubuh secara perlahan. Rasanya seolah setiap sel dalam tubuhnya sedang diperkuat oleh energi obat ini. Kekuatan yang dia miliki sekarang setidaknya meningkat 2 kali lipat daripada sebelumnya. Kesempatan emas seperti ini benar-benar membuatnya sangat bersemangat. Sementara itu, ibunya, Sinta, juga merasakan manfaat yang luar biasa. Bisa dibilang, kekuatan Sinta kini sudah mencapai level yang setara dengan Riani sebelum Riani meminum pil ini. Setelah kedua wanita itu menyerap sebagian besar energi jamu tersebut, Sinta adalah orang pertama yang kembali sadar. Dengan tatapan penuh rasa hormat, dia kembali berlutut dengan kedua lututnya, lalu berkata dengan suara yang penuh hormat dan syukur, "Tuan Andi, terima kasih untuk ramuan jamu yang luar biasa berharga ini. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu selama aku hidup." Riani juga langsung berlutut di samping ibunya. Matanya berbinar penuh semangat dan dia berkata dengan sangat emosional, "Tuan Andi, terima kasih banyak atas ramuan jamu ini. Apakah ramuan jamu ini sangat mahal?"
Andi Rewa tersenyum santai dan berkata dengan nada ringan, "Tentu saja mahal. Ramuan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Selain aku, tidak ada orang lain di dunia ini yang memilikinya." Sambil tersenyum, Andi bertanya kepadanya, "Riani, sepertinya dengan bantuan efek ramuan jamu tadi, sekarang kekuatanmu meningkat hampir 2 kali lipat. Selamat." Mendengar ini, Sinta langsung tercengang dan tanpa sadar berseru, "Riani, kau berhasil meningkatkan kekuatanmu kembali?" Riani menjawab dengan mata memerah. Suaranya bergetar karena emosi. "Ibu, aku sudah berhasil meningkatkan kembali kekuatanku." Riani tidak bisa menahan diri untuk menatap Andi. Di matanya, sosok Andi kini sudah berada di luar jangkauan manusia biasa. Dia benar-benar tidak bisa memahami bagaimana mungkin Andi memiliki kemampuan dan kekuatan yang begitu luar biasa. Kalau kekuatan Andi dibandingkan dengan dirinya, maka setidaknya 100 kali atau bahkan 1000 kali lebih kuat. Sementara itu, Sinta masih dipenuhi kegembiraan. Hari ini adalah hari penuh kejutan baginya. Putrinya tidak hanya masih hidup, tetapi juga mengalami terobosan besar dalam kekuatannya. Adakah sesuatu yang lebih membahagiakan dari ini? Lebih dari itu, dia sendiri juga ikut mendapatkan manfaat, dan semua keajaiban ini diberikan oleh seorang pria muda berusia 20-an tahun yang kini berdiri di hadapannya. Maka dengan ketulusan dia menatap Andi dan berkata, "Tuan Andi, seluruh keluarga Tanujaya bersedia mengikutimu. Kami akan mematuhi setiap perintahmu." Demi menyerap energi dari jamu yang masih terus bergerak di dalam meridiannya, Sinta Tanujaya kemudian berupaya memaksa keluar setetes darah esensial. Namun, Andi Rewa mencegahnya seraya berkata, "Nyonya Sinta, jangan lakukan itu. Ini bukan cerita Gustav Ye. Jika Bang Nobot mengetahuinya, aku khawatir dia akan memindahkanmu ke cerita pembalasan Gustav Ye. Dan itu akan sangat aneh jadinya." Mendengar itu, Sinta segera sadar dan menghentikan niatnya. Dia lalu berkata, "Tuan Andi, kau benar. Maafkan aku." Andi Rewa tersenyum tenang dan berkata, "Kebetulan, aku sedang membutuhkan tenaga sekarang. Kalau keluarga Tanujaya bersedia bekerja sama sepenuhnya denganku, maka setiap tahun aku akan memberikan 5 saset jamu ini untuk keluarga Tanujaya, ditambah 1 miliar. Saat mendengar kata 5 saset jamu, Sinta langsung dipenuhi kegembiraan luar biasa. Sebagai seseorang yang selalu memikirkan kemajuan keluarga Tanujaya, benaknya segera menghitung keuntungan besar dari penawaran ini. 1 saset saja bisa membuat seseorang menggandakan kekuatannya. 5 saset per tahun berarti 5 ahli tingkat tinggi atau 2 ahli yang bisa menembus batas kekuatan mereka. Kalau ramuan ini terus diberikan kepada orang-orang berbakat selama beberapa tahun, mereka pasti akan mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa. Sebenarnya, jamu ini tidak ada artinya bagi Andi. Bahkan kalaupun dia memberikan 50 atau 100 saset per tahun kepada keluarga Tanujaya, itu tetap tidak lebih dari sekedar menjentikkan jari baginya. Alasan Andi membatasi jumlahnya menjadi 5 saset per tahun adalah agar keluarga Tanujaya benar-benar menyadari betapa berharganya jamu ini. Andi Rewa juga tahu bahwa dengan melihat efek jamu ini pada praktisi seni bela diri, bahkan kalaupun dia hanya memberikan 2 saset per tahun, itu sudah cukup untuk membuat keluarga Tanujaya bersedia mengabdikan diri sepenuhnya untuknya. Alasan dia memberi 5 saset adalah untuk memberikan kesempatan bagi keluarga Tanujaya untuk berkembang.
sehingga mereka bisa membina 3 hingga 5 praktisi berbakat setiap tahunnya. Sinta sangat menyadari nilai luar biasa dari jamu ini, dan dia juga mengerti kalau ini adalah kesempatan emas bagi keluarga Tanujaya. Maka, tanpa perlu berkonsultasi dengan ayahnya, dia langsung menerima tawaran Andi atas nama keluarga Tanujaya. Dia tahu kalau ayahnya tidak akan menolak. Keluarga Tanujaya pasti tidak akan menolak. Melihat Sinta menyetujui perjanjian ini, Andi Rewa tersenyum tipis lalu melemparkan umpan tambahan. Mulai sekarang, setiap akhir tahun, aku akan melakukan evaluasi terhadap kinerja keluarga Tanujaya sepanjang tahun. Kalau kalian benar-benar berdedikasi dan bekerja keras untukku, maka pada akhir tahun, aku akan memberikan beberapa butir saset tambahan untuk keluarga Tanujaya. Mendengar ini, Sinta semakin bersemangat. Tanpa ragu dia berkata, atas nama seluruh keluarga Tanujaya, aku mengucapkan terima kasih kepada Tuan Andi. Setelah itu Sinta bertanya, Tuan Andi, menurutmu, apakah keluarga Tanujaya perlu pindah dari kampung kami ke Makassar? Andi Rewa berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Memindahkan seluruh keluarga akan terlalu mencolok. Itu tidak perlu. Setelah kembali, kau bisa mendiskusikan ini dengan kepala keluarga Tanujaya. Kalau dia setuju, cukup kirim 10 anggota muda terkuat dari keluarga Tanujaya ke Makassar. Nantinya mereka akan dipimpin olehmu. Aku akan menyiapkan sebuah kediaman yang layak bagi kalian di sini. Kemudian, Andi menoleh ke Riani dan berkata, sedangkan Riani, untuk sementara dia tetap tinggal bersamaku. Sinta segera menjawab, baik, besok aku akan kembali ke rumah dan melaporkan semuanya kepada ayahku. Aku yakin beliau tidak akan menolak. Untuk sisanya, kami akan mengikuti semua pengaturan dari Tuan Andi. Riani juga langsung membungkuk dan berkata, aku juga akan mengikuti semua perintah Tuan Andi. Andi Rewa mengangguk lalu mengeluarkan 2 saset jamu. Dia menyerahkannya kepada Sinta. Nyonya Sinta, tolong bawa 2 saset jamu ini untuk ayahmu, agar dia bisa mencobanya sendiri dan tidak hanya mengandalkan kata-kata. Sinta menerima jamu itu dengan rasa gembira sekaligus sedikit gugup. Lalu dia berkata, Tuan Andi, sebenarnya 1 saset saja sudah cukup. Andi Rewa tersenyum. Dari 2 saset ini, 1 bisa digunakan oleh ayahmu, sedangkan yang lainnya bisa dibagi menjadi beberapa bagian, dilarutkan dalam air dan diberikan kepada para pemuda berbakat di keluarga Tanujaya. Bagi mereka yang masih muda, tidak perlu langsung mengkonsumsi 1 saset penuh. Kalau tidak, setidaknya 30-40% dari efek obat akan terbuang sia-sia karena tubuh mereka tidak bisa menyerapnya sekaligus. Pendekatan bertahap seperti ini akan memaksimalkan efek obat. Mendengar ini, Sinta langsung menyesal dan berkata, seandainya tadi aku tidak langsung menelan 1 saset penuh. Andi Rewa tersenyum, tidak masalah, masih banyak kesempatan lain di depannya. Setelah itu, Andi Rewa berkata lagi, ambil dulu 2 saset ini. 3 butir sisanya akan aku berikan setelah orang-orang kalian tiba di sini. Namun, Sinta tampak terkejut dan berkata, Tuan Andi, sejauh ini kau sudah memberikan 4 saset kepada kami. Kalau sesuai kesepakatan 5 saset per tahun seharusnya hanya tersisa 1 saset lagi bukan? Bukan 3. Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata, 2 saset yang sebelumnya kuberikan kepadamu dan Riani tidak termasuk dalam perjanjian ini. Itu hanyalah sedikit hadiah pribadi dariku untuk kalian berdua. Mulai sekarang, setiap tahun, aku juga akan memberikan tambahan 2 saset untuk kalian. 2 saset itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Tanujaya. Sinta seketika merasa gugup dan terkejut.
Dia tergagap dengan perasaan yang campur aduk antara kaget dan gembira. Ini terlalu berharga. Kami benar-benar tidak pantas menerimanya. Namun, Andi Rewa melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Aku dan Riani bisa dibilang punya hubungan istimewa. Selain itu, kita akan bekerja sama dalam jangka panjang. Beberapa saset jamu ini bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Jadi, kau tidak perlu terlalu memikirkannya." Lalu dia menambahkan, "Kalian ibu dan anak akhirnya bisa bertemu kembali setelah sekian lama. Pasti ada banyak hal yang ingin dibicarakan. Aku tidak ingin mengganggu lebih lama." Mendengar kalau Andi ingin mengakhiri pembicaraan, Sinta segera membungkuk dengan hormat dan berkata, "Aku akan mengikuti semua pengaturan dari Tuan Andi." Di sampingnya, Riani melangkah maju. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata, "Tuan Andi, aku akan membawa ibu ke kamarku. Kalau kau membutuhkan kami, silakan beritahu kami kapan saja." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Silakan kembali. Kalau ada kebutuhan, hubungi saja staf di sini." Kemudian, Sinta dan Riani dengan penuh rasa terima kasih kembali ke kamar hotel mereka. Begitu mereka masuk ke dalam kamar, Sinta tiba-tiba tidak bisa menahan emosinya dan mulai menangis terseduh-seduh. Riani terkejut dan segera mendekati ibunya. Dia bertanya dengan cemas, "Ibu, kenapa menangis lagi?" Sinta menyeka air matanya dan berkata dengan suara bergetar, "Ibu terlalu bahagia. Sejak kejadian yang menimpamu, ibu terus membayangkan berbagai kemungkinan. Ada yang baik, ada yang buruk. Namun, bahkan dalam kemungkinan terbaik yang bisa ibu bayangkan, hasilnya tetap tidak seindah kenyataan hari ini. Ibu sama sekali tidak menyangka kalau hidupmu bisa mengalami perubahan sebesar ini." Mata Riani mulai memerah. Lalu dia berkata dengan rasa bersalah, "Maaf ibu, aku sudah membuatmu begitu khawatir selama ini." Namun, Sinta tersenyum penuh kebahagiaan dan berkata, "Dengan keadaan seperti sekarang, semua kekhawatiran ibu di masa lalu benar-benar sepadan." Setelah itu dia menatap putrinya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Oh ya Riani, siapa sebenarnya Tuan Andi ini? Ibu tidak pernah mendengar kalau keluarga Rewa memiliki keturunan yang sehebat dia. Ibu cukup mengenal generasi muda keluarga Rewa, tapi seingat ibu tidak ada yang bernama Andi Rewa." Riani lalu bertanya, "Apakah ibu tahu siapa Sandi Rewa?" Sinta terkejut dan langsung berseru, "Sandi Rewa? Tentu saja ibu tahu. Dulu dia adalah sosok paling luar biasa dari keluarga Rewa, bahkan mungkin yang terbaik di seluruh negeri. Dulu ayahmu..." Namun ketika dia hendak menyebut nama Arya Smith, tiba-tiba dia teringat semua hal yang telah dilakukan oleh keluarga Smith dan khawatir ini akan membuat putrinya merasa tidak nyaman. Maka dia buru-buru mengubah pembicaraan dan berkata, "Sudahlah, lebih baik kita tidak membicarakan ayahmu. Riani, kenapa tiba-tiba kau menyebut nama Sandi Rewa? Bukankah dia telah meninggal bertahun-tahun yang lalu?" Riani segera menjelaskan, "Ibu, Tuan Andi adalah putra dari Sandi Rewa. Saat berusia 8 tahun, dia ikut orang tuanya pindah ke Makassar. Tetapi tidak lama setelah itu, kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Sejak saat itu, dia dibesarkan di panti asuhan. Bahkan sampai sekarang, dia belum benar-benar kembali ke keluarga Rewa. Meskipun dia masih menggunakan nama Rewa, tapi semua yang dia lakukan saat ini adalah hasil usahanya sendiri." Mendengar ini, Sinta benar-benar terkejut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak kusangka, ternyata Tuan Andi adalah putra dari Sandi." Begitu teringat Sandi, Sinta langsung memikirkan Arya Smith. Sejak Arya Smith masih muda, dia selalu berada di sisi Arya Smith. Jadi dia sangat memahami masa muda pria itu.
Dia tahu betapa luar biasanya Sandi di masa lalu, dan dia juga tahu kalau Arya Smith selalu hidup dalam bayang-bayang Sandi. Tiba-tiba dia merasa hal ini sangat ironis. Dulu, Arya Smith selalu dikalahkan oleh Sandi dalam segala hal. Tetapi dalam hatinya, Arya Smith selalu menolak untuk mengakui kekalahannya. Hanya setelah Sandi meninggal, barulah dia benar-benar bisa bernapas lega. Namun, siapa yang menyangka kalau putra Sandi ternyata jauh lebih luar biasa hingga ke tingkat yang sulit dipercaya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Sinta bertemu Andi, namun hanya dengan melihat bagaimana Andi bisa menyelamatkan putrinya dari tangan pasukan bela diri Jepang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, sudah cukup membuktikan bahwa kemampuan Andi benar-benar luar biasa, bahkan bisa dibilang menakutkan. Dari luar, sepertinya Andi hanya menyelamatkan Riani, namun pada kenyataannya, dia sudah membuat seluruh pasukan bela diri Jepang kehilangan muka di hadapannya. Dari hal kecil bisa terlihat sebenarnya seberapa besar kekuatan seseorang. Hanya dari satu tindakan ini saja, sudah cukup membuktikan kalau Andi memiliki kekuatan yang melampaui imajinasi. Belum lagi yang paling mengejutkan adalah Andi mampu dengan mudah meningkatkan kultivasi Riani hingga mencapai tahap puncak. Bagi para praktisi seni bela diri, ini setara dengan sebuah keajaiban. Bahkan, menyebutnya keajaiban pun bukanlah sebuah hal yang berlebihan. Karena perjalanan kultivasi dalam seni bela diri adalah sebuah dedikasi seumur hidup. Setiap praktisi berusaha sekuat tenaga sepanjang hidup mereka demi mencapai kesempurnaan tertinggi. Namun tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana bentuk kesempurnaan itu. Mereka hanya bisa terus berusaha seumur hidup. Kalau mereka gagal, mereka berharap anak cucu mereka bisa melanjutkan usaha tersebut. Belum lagi ramuan jamu yang dimiliki oleh Andi. Jamu itu terlalu luar biasa hingga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kalau jamu semacam itu dijual, bahkan keluarga-keluarga besar di dunia seni bela diri pasti rela menjual semua harta mereka untuk mendapatkannya. 1 miliar, 2 miliar, itu bukan masalah. Bahkan kalau seseorang mengeluarkan 10 miliar untuk latihan dan ramuan obat herbal, mereka belum tentu bisa mencapai efek yang sama dengan 1 saset jamu milik Andi. Bagi praktisi seni bela diri, tidak ada yang lebih penting daripada meningkatkan kekuatan mereka. Karena itulah, dari semua hal ini, Sinta bahkan berpikir bahwa suatu hari nanti, hanya dengan kekuatannya sendiri, Andi Rewa mungkin bisa menginjak keluarga Smith, keluarga Rewa, dan bahkan semua keluarga besar di negeri ini di bawah kakinya. Kemudian, dia teringat kalau putrinya sepertinya memiliki kesetiaan yang luar biasa terhadap Andi. Namun di balik kesetiaan itu, dia juga melihat jelas adanya perasaan seorang gadis terhadap pria yang dikagumi. Maka, Sinta pun bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Riani, jujur saja pada ibu, apakah kau memiliki perasaan khusus terhadap Tuan Andi?" Riani sedikit canggung, lalu berkata, "Ibu, apa yang ibu katakan? Tuan Andi bukan hanya penyelamat hidupku, tetapi juga guruku. Semua pencapaianku dalam kultivasi adalah berkat bantuannya. Jadi, yang ada di dalam hatiku hanyalah rasa hormat dan rasa terima kasih." Sinta tersenyum tipis dan berkata, "Kau adalah anakku. Bagaimana mungkin ibu tidak bisa melihat perasaanmu? Tatapanmu saat melihat Tuan Andi, itu adalah tatapan yang belum pernah ibu lihat sebelumnya. Jelas sekali kalau kau sudah jatuh cinta kepadanya." Riani dengan panik membantah, "Tidak, aku tidak begitu." Namun setelah terdiam sejenak, dia akhirnya menghela nafas panjang dan berkata dengan lirih,
Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, pria seperti Tuan Andi, siapa yang tidak akan jatuh hati setelah mengenalnya? Bukan hanya aku, bahkan Kak Ziva pun sudah lama menyukai Tuan Andi. Sinta terkejut dan berseru, "Apa? Ziva juga menyukai Tuan Andi?" Riani tersenyum pahit dan berkata, "Iya, menurutku kakak Ziva bahkan sudah jatuh cinta padanya hingga hampir kehilangan akal sehatnya." Sinta segera bertanya, "Bukankah Ziva menghilang bersama Hana? Apa kau pernah bertemu dengannya?" Riani mengangguk dan menjawab dengan serius, "Kak Ziva dan Bibi Hana juga tinggal di hotel ini." Sinta langsung tegang dan bertanya dengan kaget, "Apa? Mereka berdua juga tinggal di sini? Apakah mereka tahu kalau aku ada di sini?" Di dalam hatinya, Sinta selalu merasa sangat bersalah kepada Hana. Bagaimanapun, dulu dia pernah menjalin hubungan dengan suami Hana saat wanita itu sedang hamil, dan hubungan terlarang itu melahirkan Riani. Tidak peduli bagaimanapun keadaannya, dia tetaplah orang ketiga yang merusak rumah tangga orang lain, bahkan saat wanita itu sedang mengandung. Karena itu, dia sangat takut bertemu kembali dengan Hana. Riani berkata, "Mereka berdua pasti tidak tahu ibu ada di sini. Setelah menyelamatkan mereka, Tuan Andi selalu menjaga mereka di hotel ini. Demi menjaga kerahasiaan, mereka tidak diperbolehkan meninggalkan kamar. Aku sendiri sudah tinggal di hotel ini selama beberapa hari. Tapi baru tadi pagi aku tahu mereka juga ada di sini setelah dipanggil oleh anak buah Tuan Andi." Sinta semakin terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. "Kau bilang mereka juga diselamatkan oleh Tuan Andi?" Riani mengangguk dan berkata, "Iya, kalau bukan karena Tuan Andi, mereka pasti sudah dibunuh oleh Chandra Smith." Sinta berpikir sejenak lalu bertanya, "Kalau begitu, kenapa Tuan Andi membawamu untuk bertemu mereka?" Riani tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus memberitahu ibunya tentang ayahnya, Arya Smith. Kalau dia memberitahu, dia takut ibunya akan sedih dan terluka. Tapi kalau tidak, dia merasa bersalah karena menyembunyikannya. Melihat keraguan putrinya, Sinta segera bertanya, "Riani, ada sesuatu yang ingin kau katakan pada ibu, bukan?" Riani menggigit bibirnya. Dia ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Ibu, aku ingin mengatakan sesuatu tapi ibu jangan marah atau khawatir." Sinta buru-buru berkata, "Katakan saja. Ibu tidak akan marah atau khawatir selama kau bisa berdiri di hadapan ibu dengan selamat. Meskipun langit runtuh, ibu tidak akan panik." Riani akhirnya berkata, "Ayah juga telah ditangkap oleh Tuan Andi." Sinta benar-benar terkejut hingga kehilangan kata-kata. "Apa?" Dia membuka mulut lebar-lebar, matanya membelalak menatap Riani dalam waktu lama sebelum akhirnya berani bertanya, "Apakah Tuan Andi membunuh ayahmu?" Riani menggelengkan kepalanya. "Tidak sejauh itu, ayah masih hidup." Mendengar ini, Sinta akhirnya bisa bernapas lega. Dia memang memiliki perasaan yang mendalam terhadap Arya Smith. Bagaimanapun, masa-masa terbaik dalam hidupnya hampir seluruhnya dia berikan kepada pria itu. Bahkan tubuhnya pun dia serahkan padanya. Meskipun mereka telah bertahun-tahun tidak bertemu, perasaan itu tetap ada di dalam hatinya. Mendengar bahwa Arya Smith jatuh ke tangan Andi, ketakutan terbesarnya adalah kalau pria itu dibunuh oleh Andi. Bagaimanapun, dengan kekuatan Andi, membunuh Arya Smith semudah membalikkan telapak tangan. Mengetahui bahwa Arya Smith masih hidup, dia akhirnya merasa sedikit lega. Kemudian, dia menghela napas panjang dan berkata, "Bagaimanapun juga, yang penting dia masih hidup." Setelah itu dia bertanya lagi, "Apakah ayahmu juga tinggal di hotel ini?" Riani menjawab dengan sedikit canggung,
Tidak, Tuan Andi sudah mengirimnya pergi. Sinta segera bertanya, dikirim kemana? Riani mengatupkan bibirnya, lalu perlahan dia mengucapkan dua kata. Ke Suriah. Begitu Riani mengucapkan kata-kata itu, Sinta langsung terperangah. Dia bisa membayangkan 10.000 cara Andi akan menghukum Arya Smith, tetapi tidak pernah terpikir olehnya kalau Andi justru akan mengirim Arya Smith ke Suriah. Saat itu, Riani buru-buru mengingatkan, "Ibu, tolong jangan pernah berpikir untuk menyelamatkan ayah. Tuan Andi memiliki dendam darah dengan keluarga Smith, sementara kita justru telah menerima begitu banyak kebaikannya. Kita sama sekali tidak boleh membalas kebaikan dengan pengkhianatan." Sinta menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Tidak, ibu tidak akan lagi terlibat dalam kekacauan keluarga Smith. Lagi pula, bukan hanya keluarga Rewa yang memiliki dendam dengan keluarga Smith, tetapi ayahmu dulu bahkan menjadi salah satu inisiator aliansi yang menargetkan ayah Tuan Andi. Fakta bahwa Tuan Andi masih membiarkan ayahmu hidup sudah merupakan kebaikan luar biasa darinya. Kemudian Sinta melanjutkan, "Riani, mulai sekarang kau juga harus benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Smith. Jangan pernah mengulangi kesalahan di masa lalu." Riani langsung berkata dengan tegas, "Ibu jangan khawatir. Aku sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Smith. Tidak hanya itu, dendamku terhadap keluarga Smith tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Kalau suatu hari nanti Tuan Andi membutuhkanku, aku pasti akan berdiri di sisinya dan menjadi musuh keluarga Smith." Sinta mengangguk dan berkata, "Sejak kejadian yang menimpamu, keluarga Tanujaya sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Smith. Mulai sekarang, keluarga Tanujaya akan sepenuhnya setia kepada Tuan Andi. Musuh Tuan Andi adalah musuh keluarga Tanujaya. Jadi, kalau suatu saat Tuan Andi dan keluarga Smith benar-benar berhadapan, seluruh keluarga Tanujaya pasti akan berdiri teguh di pihak Tuan Andi. Kalau dipikir-pikir, mungkin justru lebih baik ayahmu dikirim ke Suriah. Setidaknya, saat nanti Tuan Andi dan keluarga Smith berperang, kau tidak perlu secara langsung berhadapan dengan ayahmu." Riani segera bertanya, "Ibu, apakah kakek pasti akan setuju bekerja sama dengan Tuan Andi?" Sinta menjawab dengan penuh keyakinan, "Tentu saja, bekerja sama dengan Tuan Andi adalah peluang terbesar bagi keluarga kita. Kakekmu pasti tidak akan menolaknya." Kemudian Sinta melanjutkan, "Besok, ibu akan langsung kembali dan memberitahu kakekmu tentang situasi ini. Dengan mengenal karakternya, ibu yakin dia tidak akan ragu sedikit pun." Riani merasa lega. Lalu dia berkata dengan nada manja, "Ibu, setelah berbicara dengan kakek dan mendapatkan persetujuan, tolong segera pilih 10 orang dari keluarga untuk dibawa ke sini. Aku ingin lebih lama berada di sini dengan ibu." Sinta tersenyum lembut dan penuh kasih sayang. Dia berkata, "Baik, jangan khawatir. Ibu pasti akan segera kembali." Sementara itu, Andi Rewa melihat waktu sudah menjelang sore dan dia pun memanggil Ibnu Komar. "Siapkan satu mobil dan sebuah ponsel yang tidak bisa dilacak. Lalu pergilah ke kamar Siva dan bawa dia serta Bibi Hana ke sini." Ibnu Komar langsung bertanya, "Puang, apakah kau akan membiarkan mereka pergi?" Andi Rewa mengangguk. "Aku sudah berjanji pada mereka. Nanti malam, aku akan membebaskan mereka dan membiarkan mereka pergi. Kau hanya perlu mengantarkan mereka ke pinggiran kota. Lalu, berikan ponsel itu pada mereka. Setelah itu, tidak ada lagi yang perlu kau khawatirkan." Ibnu Komar ragu sejenak lalu berkata, "Puang, aku punya satu saran. Tetapi tidak tahu apakah ini pantas untuk dikatakan." Andi Rewa mengangguk. "Katakan saja." Ibnu Komar berkata, "Puang,
Arya Smith baru saja menghilang hari ini, dan keluarga Smith pasti sedang mencarinya di mana-mana. Kalau sekarang kita melepaskan Shiva dan ibunya, mereka pasti akan langsung dicurigai ada hubungannya dengan hilangnya Arya Smith. Kalau itu terjadi, keluarga Smith akan melakukan segala cara untuk mendapatkan informasi tentang Arya Smith dari mereka. Aku pikir lebih baik menunda pembebasan mereka beberapa hari lagi. Andi Rewa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, bahkan kalaupun aku menunda beberapa hari, hasil akhirnya tetap akan sama. Kemudian Andi Rewa menjelaskan, sebelumnya berita tentang kecelakaan mereka menjadi sangat heboh. Seluruh negeri memperhatikannya. Lagi pula, kecelakaan itu sangat parah, dan dalam keadaan normal tidak mungkin ada yang selamat. Jadi, begitu mereka muncul kembali di depan publik, semua orang pasti akan menyadari bahwa orang yang menyelamatkan mereka bukanlah orang biasa. Setelah berhenti sejenak, Andi Rewa melanjutkan, adapun mengenai keluarga Smith, sekarang mereka sudah menyadari bahwa di Makassar ada musuh yang sangat kuat. Mereka bahkan sudah mulai mengirim orang untuk mencari petunjuk tentangku. Jadi meskipun kita menunda beberapa hari lagi untuk melepaskan mereka, keluarga Smith tetap akan mengaitkan orang yang menyelamatkan mereka dengan orang yang menculik Robin dan Arya Smith. Ibnu Komar terdiam sejenak, lalu dia mengangguk pelan dan bertanya lagi, Puang, bagaimana kalau Nona Shiva dan Nyonya Hana membocorkan identitasmu? Andi Rewa tersenyum dan berkata, aku percaya mereka tidak akan melakukan itu. Tapi tentu saja, tidak ada yang bisa dijamin 100%. Aku memang ingin bermain lebih lama dengan keluarga Smith. Tetapi kalau mereka benar-benar membocorkan identitasku, itu juga tidak masalah. Keluarga Smith bisa menggunakan semua cara yang mereka punya. Aku akan menghadapi mereka. Lagi pula, tempat peternakan hewan milik Albert sudah hampir selesai diperluas. Jadi kita punya cukup ruang. Selain itu, pegunungan di Suriah luas dan sepi. Mengirim Chandra Smith yang tua itu ke sana untuk membantu Hamid menggembalakan domba juga bukan ide yang buruk. Mendengar kata-kata Andi, Ibnu Komar pun merasa lega. Dia juga percaya kalau keluarga Smith bukanlah tandingan Andi. Selama Andi tidak khawatir identitasnya terbongkar, sebagai bawahan dia juga tidak perlu cemas. Tidak lama kemudian, Shiva dan Hana dibawa ke hadapan Andi. Melihat mereka, Andi Rewa langsung berkata, Bibi Hana, Shiva, sekarang sudah menjelang malam. Aku sudah menyiapkan kendaraan untuk kalian. Kalau tidak ada masalah lain, kalian bisa bersiap untuk pergi. Shiva tampak sedikit sedih dan bertanya, Tuan Andi, apakah aku masih punya kesempatan untuk bertemu denganmu di masa depan? Andi Rewa tersenyum, tentu saja. Jangan lupa janji kita. Saat kau menjadi kepala keluarga Smith, aku akan datang ke rumahmu secara langsung untuk mengucapkan selamat. Shiva tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Andi, bagaimana kalau suatu saat keluarga Smith ingin melawanmu? Apakah kau akan menganggap aku sebagai musuhmu juga? Andi Rewa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, selama kau tidak melakukan apapun yang bertentangan denganku, aku tidak akan menganggapmu sebagai musuh. Aku tidak memiliki dendam dengan setiap orang yang bermarga Smith. Hanya mereka yang pernah memusuhi ayahku di masa lalu saja yang menjadi musuhku. Mendengar ini, Shiva akhirnya merasa lega dan bergumam di dalam hati. Dengan kata-kata itu, aku tidak perlu khawatir lagi. Andi Rewa tersenyum tipis dan kemudian menatap Hana, lalu berbicara dengan serius. Bibi Hana, kau adalah teman lama ayahku. Kalau ada anggota keluarga Smith yang masih ingin menyulitkanmu, jangan ragu untuk datang kepadaku. Hana merasa sangat berterima kasih dan berkata, Andi,
Kalau suatu saat kau butuh bantuan dariku atau keluarga Wijaya, jangan ragu untuk memberitahu Bibi." Andi Rewa mengangguk. "Baik Bibi, kita sudah saling menyimpan kontak. Kalau ada sesuatu, kita bisa segera menghubungi satu sama lain." Hana mengiyakan, lalu bertanya, "Oh iya, Andi, setelah aku dan Siva kembali, kalau ada yang bertanya tentang apa yang terjadi pada kami selama ini, bagaimana sebaiknya kami menjawab?" Andi Rewa langsung menjelaskan, "Kalau ada yang bertanya, kalian harus bersikeras mengatakan bahwa kalian mengalami luka serius dalam kecelakaan mobil dan telah dirawat di rumah sakit selama ini. Mengenai rumah sakit mana dan di mana lokasinya, katakan bahwa kalian sama sekali tidak tahu. Bahkan kalian juga tidak mengetahui lingkungan luar dari kamar perawatan kalian. Kalau ada yang bertanya siapa dokter dan perawatnya, atau seperti apa penampilan mereka, kalian bisa mengatakan kalau mereka selalu memakai masker dan tidak mau mengungkapkan identitas mereka. Kalau ada yang bertanya kenapa mereka merawat kalian, katakan bahwa mereka hanya menjalankan perintah dari seseorang yang misterius. Dan kalau ada yang bertanya kenapa orang misterius itu melakukan semua ini, kalian bisa menjawab bahwa dia tidak tahan melihat tindakan keji Chandra Smith yang lebih rendah dari binatang. Senja tiba, langit pun semakin gelap. Sebuah Rolls-Royce Cullinan melaju kencang di jalan lingkar luar Makassar. Di balik kemudi adalah salah satu bawahan Ibnu Komar. Ibnu Komar sendiri duduk di kursi penumpang depan. Sementara di kursi belakang duduk Hana dan Siva, ibu dan anak yang akhirnya bisa kembali setelah sekian lama menghilang. Sambil melihat peta di layar navigasi, Ibnu Komar menoleh dan berkata kepada keduanya, "Mohon bersabar sebentar lagi, kita tinggal sekitar 10 menit lagi dari tujuan. Begitu sampai, kalian bisa langsung menghubungi keluarga kalian." Hana dan Siva merasa sangat bersemangat. Sejak kejadian yang menimpa mereka, hal yang paling mereka khawatirkan adalah keluarga yang pasti sudah sangat cemas. Mereka ingin segera memberi kabar kalau mereka masih hidup. Namun, karena Ibnu Komar mengatakan bahwa mereka harus menunggu 10 menit lagi, mereka hanya bisa bersabar. Setelah menunggu begitu lama, 10 menit terakhir ini bukan masalah besar. Sementara itu, di rumah keluarga Wijaya di Makassar, ayah Hana, Robert Wijaya, sedang mengadakan rapat keluarga dengan anak-anaknya. Dalam beberapa hari terakhir, mereka sudah datang dari Jakarta ke Makassar untuk mencari keberadaan Hana dan Siva. Seperti keluarga Smith, mereka juga sudah menggunakan semua sumber daya yang mereka miliki. Namun, hasilnya nihil. Robert Wijaya tampak sangat khawatir. Dia melihat anak-anaknya dengan dahi berkerut dan bertanya, "Di mana Josh? Dia bilang akan datang ke rapat malam ini. Kenapa belum muncul?" Anak sulungnya, Glenn Wijaya, menjawab, "Ayah, Josh baru saja mengirimiku pesan. Dia sedang berurusan dengan penyelenggara konser untuk memastikan jadwal pertunjukan tahun ini. Jadi dia tidak bisa segera datang. Dia bilang kita bisa mulai duluan." Robert Wijaya langsung menunjukkan ketidakpuasannya. Konyol. Anak itu biasanya cukup bijaksana. Tetapi kenapa dia begitu ceroboh pada saat kritis seperti ini? Apa yang lebih penting daripada keselamatan ibu dan adiknya? Glenn hanya bisa menghela napas. "Ayah, Josh juga sudah melakukan banyak hal untuk mencari ibunya dan Siva selama ini. Tapi dia juga punya tanggung jawab lain yang harus dia urus. Dia tidak bisa mengabaikan semua pekerjaannya hanya demi mencari mereka." Anak lainnya, Desi, ikut menimpali. "Benar ayah, Josh pasti juga merasa putus asa karena setelah sekian lama mencari, tidak ada satupun petunjuk yang ditemukan. Jangan terlalu memikirkan ini ayah." Nada suara Robert Wijaya mengandung sedikit kemarahan. "Aku merasa
Anak itu belakangan ini tidak fokus. Aku khawatir dia akan seperti anggota keluarga Smith lainnya. Dingin dan tidak peduli dengan keluarganya. Anak perempuannya yang tertua, Farida, akhirnya buka suara. Ayah, mari kita bicarakan hal yang lebih penting dulu. Nanti aku akan berbicara dengan Josh secara pribadi. Dia memang bermarga Smith, tetapi dia bukan seperti ayah atau kakeknya. Robert Wijaya menghela nafas panjang, lalu melambaikan tangannya. Baiklah, lupakan dia dulu. Sekarang, laporkan apa saja perkembangan yang kalian temukan hari ini. Apakah ada petunjuk? Mendengar pertanyaan ini, semua orang hanya bisa menggelengkan kepala dengan ekspresi putus asa. Robert Wijaya mengepalkan tangannya dengan frustrasi. Apa? Tidak ada satupun petunjuk? Glenn berkata dengan serius. Tidak ada. Aku sudah mengerahkan semua koneksi yang bisa kugunakan. Aku juga sudah menyewa banyak detektif swasta, serta orang-orang dalam Departemen Keamanan. Tetapi kami masih belum menemukan satupun petunjuk tentang mereka berdua. Robert Wijaya segera bertanya, apakah para detektif dan orang-orang itu benar-benar mencari dengan teliti? Mungkinkah mereka tidak cukup serius dalam menyelidiki? Glenn hanya bisa tersenyum pahit. Ayah, dalam proses pencarian, mereka bahkan sudah menemukan 7 hingga 8 mata-mata asing. Dengan tingkat pencarian seperti itu sudah lebih teliti dari sebelumnya. Tapi tetap saja, kita tidak menemukan petunjuk yang berguna. Robert Wijaya menarik napas dalam dan menghela napas panjang. Ini benar-benar aneh. Saat itu kecelakaan di terowongan begitu besar, tapi mereka berdua bisa menghilang tanpa jejak, tanpa meninggalkan satupun petunjuk yang berguna. Ini sungguh di luar nalar. Farida segera menimpali. Ayah, semakin sulit dipercaya sesuatu hal, semakin besar kemungkinan bahwa situasi ini masih bisa diselesaikan. Kalau tidak, dengan seberapa dahsyat kecelakaan itu, seandainya tidak ada hal luar biasa yang terjadi, kemungkinan besar Hana dan Siva sudah tidak selamat. Robert Wijaya mengangguk pelan. Kau ada benarnya juga. Tapi, tidak menemukan petunjuk sama sekali membuat hatiku benar-benar gelisah. Glenn berkata, Ayah, aku sudah mengurus izin. Besok siang, kita bisa untuk sementara menggunakan superkomputer milik Akademi Sains. Aku akan menggunakan sistem pengenalan wajah untuk menyaring semua rekaman CCTV dalam radius 300 km dari Makassar. Kita akan membandingkan semua wajah yang terekam dengan wajah Hana dan Siva untuk mencari petunjuk. Mendengar ini, Robert Wijaya langsung marah. Kau punya cara sebagus ini, kenapa tidak menggunakannya lebih awal? Teknologi pengenalan wajah saat ini begitu canggih. Kalau Hana dan Siva pernah tertangkap kamera pengawas, pasti kita bisa menemukannya. Glenn hanya bisa tersenyum masam. Ayah, superkomputer Akademi Sains memiliki banyak tugas, mulai dari analisis gambar satelit untuk perakiraan cuaca hingga perhitungan lintasan eksplorasi Mars. Semua bergantung pada superkomputer. Selama beberapa bulan terakhir, mesin itu terus beroperasi dengan beban penuh. Aku memang punya koneksi, tapi aku tidak bisa mengganggu urusan negara. Robert Wijaya akhirnya mengangguk setuju. Benar juga, urusan negara lebih penting. Kita tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi. Glenn buru-buru menjelaskan, Ayah, jangan khawatir. Kebetulan besok siang, salah satu superkomputer mereka akan memiliki waktu kosong selama 6 jam. Aku sudah mengatur agar dalam waktu itu, kita bisa memproses rekaman CCTV di seluruh area Makassar. Meskipun jumlah datanya sangat besar, tetapi dengan kekuatan superkomputer, para ahli memperkirakan dalam waktu 4 jam, kita sudah bisa mendapatkan hasilnya. Ini tidak akan mengganggu pekerjaan mereka setelahnya. Robert Wijaya akhirnya menghela napas lega.
Bagus, bagus sekali. Kemudian dia menoleh ke anak keduanya, Denny, yang lebih fokus pada bisnis dan berkata, "Denny, setelah masalah ini selesai, pastikan untuk menyumbangkan sejumlah uang ke Akademi Sains sebagai bentuk apresiasi." Tanpa ragu, Denny langsung berkata, "Ayah, jangan khawatir. Kalau mereka berhasil menemukan Hana dan Ziva menggunakan superkomputer itu, aku akan menyumbang 1 miliar. Kalau tidak menemukan, aku tetap akan menyumbang 500 juta. Saat keluarga Wijaya menggantungkan semua harapan mereka pada superkomputer, Rolls-Royce Cullinan yang membawa Hana dan Ziva melaju kencang di pinggiran Makassar. Tidak lama kemudian, mobil itu berhenti di sebuah persimpangan terpencil. Ibnu Komar menyerahkan sebuah ponsel kepada Hana dan berkata, "Nyonya Hana, kau bisa menelpon keluargamu sekarang." Hana mengangguk. Dia menerima ponsel itu dan tanpa ragu langsung menekan nomor yang sudah dihafalnya di luar kepala. Nomor yang dia hubungi adalah milik Robert Wijaya, ayahnya. Di rumah keluarga Wijaya, saat Robert Wijaya sedang memimpin rapat keluarga, tiba-tiba ponselnya berdering. Melihat bahwa itu adalah nomor asing, dia langsung merasa kesal dan menjawabnya dengan nada buruk. "Siapa ini? Mau apa penelpon?" Dari ujung telepon terdengar suara Hana yang tercekat menahan tangis. "Ayah, ini aku, Hana." Mendengar suara Hana, Robert Wijaya yang sudah tua langsung merasa seperti tersambar petir. "Apa? Hana?" Dia jelas mengenali suara putrinya, tetapi dia tidak berani percaya kalau semua ini benar. Dalam sekejap, dia merasa jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Detakan yang begitu kuat hingga membuat dadanya terasa nyeri. Dengan satu tangan menekan dadanya, dia secara refleks bertanya, Kau benar-benar Hana?" Begitu kata-kata ini keluar, anak-anak keluarga Wijaya yang lain pun terkejut. Glenn langsung bertanya, "Ayah, apakah benar itu Hana?" Denny buru-buru berkata, "Ayah, cepat, nyalakan speakernya." Robert Wijaya dengan tangan gemetar segera mengaktifkan speaker ponselnya. Dari seberang telepon, suara Hana terdengar tersendat karena isakan. "Ayah, ini benar-benar aku. Aku masih hidup. Ziva juga masih hidup. Dia ada di sampingku." Ziva ikut menangis. "Kakek, ini aku Ziva." Dalam sekejap, keluarga Wijaya menjadi gempar. Robert Wijaya langsung berdiri dan berkata dengan penuh semangat, "Hana, kalian berdua sekarang ada di mana?" Hana buru-buru menjawab, "Kami ada di pinggiran Makassar, Ayah. Tempat ini cukup terpencil. Mohon Ayah mengirim seseorang untuk menjemput kami." Dengan penuh kegembiraan, Robert Wijaya berkata, "Cepat, beritahu aku lokasi pastinya. Aku akan segera ke sana bersama kakakmu." Hana menjawab, "Aku akan mengirimkan Sherlock-nya." Robert Wijaya langsung berkata, "Sebutkan dulu arah kasarnya. Di bagian mana dari Makassar kalian berada? Aku akan langsung berangkat ke sana." Hana dengan cepat menoleh ke Ibnu Komar. Ibnu Komar tanpa bersuara, hanya membentuk kata utara dengan bibirnya. Segera Hana berkata, "Ayah, kami ada di utara Makassar." Robert Wijaya yang hampir tidak bisa menahan kegembiraannya segera berkata, "Baik, segera kirimkan lokasinya lewat chat. Aku akan berangkat sekarang juga." Setelah menutup telepon, Robert Wijaya berkata dengan penuh semangat kepada kedua putranya, Glenn dan Denny. "Glenn, Denny, siapkan mobil. Kalian berdua ikut denganku menjemput mereka." Farida buru-buru berkata, "Ayah, aku juga mau ikut." Namun Robert Wijaya melambaikan tangannya dan berkata, "Farida, lebih baik kau tetap di rumah. Suruh koki, dokter, dan para pelayan bersiap-siap."
Siapkan makanan dan pastikan kamar mereka rapi." Sambil berkata demikian, dia menghela nafas. "Aku tidak tahu bagaimana mereka bertahan selama ini. Aku khawatir mereka sudah menderita." Farida mengangguk berkali-kali. "Baik, Ayah. Aku akan segera mengatur semuanya." Robert Wijaya hanya menggumamkan persetujuan sebelum bergegas keluar bersama kedua putranya. Di sisi lain, Hana segera mengirim lokasi pastinya kepada ayahnya. Glenn mengemudikan sebuah mobil MPV 7 penumpang dari rumah mereka, membawa ayahnya dan adiknya, lalu meluncur dengan cepat menuju utara kota. Di dalam mobil, Denny yang duduk di kursi penumpang depan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke belakang dan bertanya kepada ayahnya, "Ayah, menurutmu, selama ini Hana dan Siva sebenarnya berada di mana? Aku melihat lokasinya, jaraknya hanya sekitar 20-30 km dari rumah kita. Tapi selama ini, aku sudah mencari ke seluruh penjuru Makassar dan tetap tidak menemukan petunjuk apapun." Robert Wijaya segera bertanya, "Apa kalian sudah mencari daerah sekitar lokasi yang dikirimkan Hana?" Denny langsung menjawab, "Tentu saja. Kami sudah menyisir hampir seluruh wilayah administrasi Makassar." Robert Wijaya berpikir sejenak lalu berkata, "Menurutku, karena kecelakaan itu begitu besar, kemungkinan besar Hana dan Siva diselamatkan oleh seseorang. Mungkin selama ini mereka sengaja disembunyikan oleh pihak tersebut dan baru sekarang mereka akhirnya dibebaskan." Sambil mengemudi, Glenn menghela napas dan berkata, "Sejujurnya, aku benar-benar penasaran siapa yang sudah menyelamatkan mereka. Orang itu pasti memiliki kekuatan dan latar belakang yang luar biasa. Aku ingin tahu dari keluarga mana dia berasal." Robert Wijaya mengangguk dan berkata, "Kita baru bisa mengetahui kebenarannya setelah bertemu dengan mereka." Setengah jam kemudian, mobil yang dikemudikan Glenn akhirnya sampai di lokasi yang dikirimkan Hana. Namun, di sepanjang jalan ini tidak terlihat siapapun. Bahkan, tidak ada satu mobil pun yang terparkir. Sebenarnya, 10 menit sebelumnya, Ibnu Komar sudah menginstruksikan anak buahnya untuk membawa mobil mereka ke tempat lain. Sementara itu, dia sendiri tetap berada di sekitar area tersebut secara diam-diam, mengawasi dan melindungi Hana serta Siva dari kejauhan. Begitu mereka berdua dijemput oleh keluarganya, barulah anak buahnya akan datang menjemputnya kembali.